Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rabelita Rifnatunisa Rahman, kelas 3D dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Jadi di video kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai isi dari outline rencana usaha. Yuk, langsung aja kita simak videonya. Rencana usaha atau business plan adalah tahapan awal yang sebaiknya dilakukan oleh seorang calon wirausaha. Apa itu definisi rencana usaha? Rencana usaha atau business plan adalah pernyataan formal dan tertulis mengenai tujuan-tujuan dari sebuah usaha dan cara mencapai tujuan tersebut. Beberapa alasan mengapa kita memerlukan sebuah rencana usaha atau business plan adalah 1. Blueprint. Rencana usaha atau business plan dapat dijadikan blueprint bisnis Anda. Perusahaan yang akan dibuat memiliki tujuan atau visi. 2. Sumber pendanaan. Sumber pendanaan dari pihak ketiga, misal perbankan, investor, atau modal ventura memerlukan dokumen tertulis untuk mengetahui bisnis yang akan dibuat. Oleh sebab itu, tantangan pertama seorang calon wirausaha adalah membuat rencana usaha atau bisnis plan yang menjual. 3. Berkomunikasi dengan seluruh pemilik saham. Bisa jadi, dalam usaha yang kita buat, melibatkan beberapa pihak. Misal, ada beberapa rekan bisnis. Oleh sebab itu, bisnis plan dapat digunakan untuk memberikan persepsi yang sama mengenai usaha. Kemudian, dasar-dasar rencana usaha atau bisnis plan. Apa saja sih yang perlu ditulis atau harus ada dalam sebuah rencana usaha atau bisnis plan? Berikut ini penulis akan menyertakan beberapa hal yang harus ada. Penjelasan detail dari masing-masing bagian akan dibahas pada penjelasan berikutnya. 1. Ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif bercerita mengenai bisnis apa yang akan dibuat, visi, misi, dan tujuan bisnis. Sederhananya, bagian ini adalah bagian kesimpulan dari sebuah rencana usaha atau bisnis plan. 2. Latar belakang perusahaan. Latar belakang perusahaan bercerita mengenal data perusahaan, orang-orang di balik usaha kita, struktur organisasi, konsultan, ahli yang mendampingi, susunan pemilik saham. Berlaku jika usaha berbadan hukum perseroan terbatas. 3. Analisis pasar dan pemasaran. Analisis pasar dan pemasaran bercerita mengenai strategi kita melakukan pemasaran produk. Dalam tindak lanjutan, biasanya orang menggunakan rencana pemasaran atau marketing plan untuk menjelaskan detail atau strategi pemasaran. 4. Analisis produksi. Analisis produksi menjelaskan sistem operasi usaha kita. Misal, usaha kita adalah jenis produksi atau manufaktur. Perlu diketahui bagaimana proses dari penerimaan pesanan, produksi, distribusi barang-barang, dan penagihan. 5. Analisis sumber daya manusia. Analisis ini menceritakan orang-orang yang dibutuhkan dari kompetensi, jumlah orang yang dibutuhkan, rencana pengembangan sumber daya manusia. 6. Analisis keuangan. Analisis ini berisi proyeksi, forecasting atau peramalan, pendapatan dan pengeluaran, pengembalian modal, pengembalian atas investasi,
perhitungan penggunaan daya ungkit, dan lainnya. 7. Rencana pengembangan usaha. Rencana pengembangan usaha adalah salah satu bagian yang dapat dilihat penting bagi seorang investor. Calon investor akan melihat seberapa besar usaha yang akan kita buat. Termasuk di dalamnya adalah rencana keluar atau exit strategy dari bisnis kita. Yang terakhir, ada resiko usaha. Resiko usaha adalah hal-hal yang terkait resiko atas usaha kita. Misal, resiko operasional, resiko bisnis, resiko likuiditas, atau resiko keuangan, dan lainnya. Jadi kesimpulannya adalah, sebelum memulai usaha, luangkan waktu untuk menulis atau membuat sebuah rencana usaha. Cukup sekian dari materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.